misalkan teu kabeh jalma beunghar. Berarti muncenna kabeh paham jelema teu kabeh beunghar berarti moal gawe, moal ngarasa moal neangan duit kan gitu. Nya gawe kan gawena nya sakitu we. Da urang mah pasti sakieu keneh. Moal beunghar. Soalna kieu urang percuma gawe alus. Nya nu kitu mah nya kos model beunghar, maksudna teh nu kieu mah tapi kan kabeh yang beunghar. Nya kan kabeh jelema yang beunghar gitu kan. Ya matakna main neangan duit kan gitu. Ya kos model misalkan kieu mun kabeh jelema hayang kenal Allah. Tapi kan kabeh jelema neangan Allah kan gitu. Tapi kan kenyataan teu. Kalau alam misal kan orang tanya misalnya Mang Iqbal selama cicing teh neangan gitu kan. Tapi rata-rata awalnya gitu. Jadi jalma lu bakal diberi gift ku Gusti Allah, diberi karunia eta neangan. Iya. Untuk nonton terbersitna jelema eta hayang neangan cara dekat dengan Allah. Berarti kan tadi dipilih heula tidinya kan? Iya, itu pilihan. Ketika orang itu bisa punya pemikiran urang hayang deket jeung Allah kumaha carana, pasti kan ke Allah dikasih petunjuk. Dalam mun Allah teu diberi hidayah dan petunjukna, manehna moal masalahna hidayah eta kumaha carana. Ya kos model kieu we. Sebenarnya mah awal pemantik awalnya dosa. Matakna kan aya kalimat hiasilah hidupmu dengan dosa kan. Dengan kemaksiatan. Iya, dipotong TikTok anjing. Viral langsung disesatkan Mas Salman. Iya. Karena pemantiknya dosa. Ti dosa eta dia jadi geus naon saking yeuna kitu saking loba dosa. Saking banyak dosanya. Dia ngerasa duh aing teh gitu hina pisan gitu. Tah tidinya teh biasana mun cenah ieu mah mun cenah jadi ansudna kos model naon sih? Jadi tuluy we inget dosa tuluy gitu. Jadi inget pertanyaannya ketika orang sudah bergelimang dosa istilahnya tapi dia nggak sadar-sadar. Berarti kan nggak dapet hidayah. Nggak dapet hidayah. Nggak dipilih sama Allah. Iya nggak dapet hidayah. Kos model Umar kan jadi sahabat kan awalnya mau mereka bunuh Nabi kan gitu. Iya betul. Iya, mau nggak mau pedang segala kan. Berarti yang mahal itu adalah hidayah. Tapi menarik juga bilang geus bergelimang hidupna bergelimang dosa tapi mainnya teh sadar-sadar. Itu juga itu bisa jadi contoh Bren. Contoh bahwa setiap makhluk yang diciptakan Allah tuh maha semau-maunya. Tah eta. Itu ya, buat jadi contoh semua orang gitu. Hati, gitu. Bahwa ya, ada loh yang kayak gini. Kan ada paman Nabi. Paman Nabi kan geus sakumaha ayeuna sih kan gitu. Informatif. Come on. Edukatif. Informatif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mau berbicara, waalaikumsalam. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di Ngepod ya. Nah, kemana Katoreka? Apa kemana ya? Setelah kemarin kita berbicara yang agak berat, membahas ganti posisi atau tema beda tapi posisi sarwa. Gak apa-apa. Terkait tema yang menurut kita menarik dan akan banyak timbul bukan perdebatan tapi pendapat ya. Nah ini gunanya kita diskusi saja, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekali lagi obrolan ini adalah obrolan para awam. Kalaupun ada sanggahan, komentar ataupun masukan, silahkan langsung saja sampaikan di kolom komentar. Insya Allah kami tidak akan menjawab. Insya Allah kami tidak akan menjawab karena kami tuh tidak tahu apa-apa. Tapi insya Allah pasti ada jawabannya. Oke, tema kali ini kami berusaha untuk meringankan temanya. Tema kali ini kita akan berbicarakan masalah pulang. Apa itu pulang? Kadang orang-orang itu kan begitu amat sangat mencintai dunia, berbahagia gitu ya ketika mendengar kata pulang. Dengar kan kalau misalkan pas lagi sekolah, yang pulang. Guru nggak ada, karena gurunya nggak ada, anak-anak boleh pulang sekalian, pulang gitu senang. Terus pas lagi mudik, orang kan pada senang, wah mau pulang kampung, pulang. Walaupun macet-macetan, bahkan dipersiapkan. Tapi kenapa ada satu pulang yang orang tuh kadang nggak mau pulang, berat gitu. Pulang ke mana? Pulang ke rahmatullah. Gitu kan. Nah, kenapa? Anjir berat. Apa sih? Alasannya apa? Kenapa satu pulang itu tuh orang kok sok we maneh heula? Iya menarik. Aya doana kan sok we bisi isuk pageto breno disolatkeun ke urang gitu kan. Iya. Itu mah kuasa Allah, tapi ya mungkin Mang Ibai dulu. Tapi kan itu sesuatu hal yang
yang apa? Yang pasti gitu kan. Tapi Pasti ini akan benar. semua orang dapat gitu loh. Menarik, akan Pak Ibai. alami gitu loh. Ketika dibicarakan tadi terkait pulang ini, berbicara mudik saja, orang akan sangat Excited. sukacita, Antusias gitu ya. excited kan. Bahkan di Mang Ibai Di sendiri planning jauh-jauh hari. memplanning dan mempersiapkan kendaraannya. Nah, jauh-jauh hari. Nah, ke coba bengkel. sekarang mempersiapkan kendaraan pulang. Pulang ke mana? Pulang ke Rahmatullah. alam asal Mang Ibai. Karena buruk airline. Jangankan Mang Ibai, Ustad we digotong karena pasaran Tapi- bejat pasaran. Harusnya logikanya Moal daekeun pasti. Enggak. logikanya harusnya senang dong. Harusnya Harusnya senang. senang dong pulang. Tapi bagaimana ketika ada misalnya, jangankan Mang Ibai, Ustad aja. Pak Ustad, punten atuh. Oh, Orang naik kendaraan we ayeuna mah moal teu bejat Malaysia ke pasaran. Nah itu tuh kenapa gitu? Penyakit Kenapa? alwahan. Apa gitu? Penyakit alwahan. Kalau kita bedah, kita telaah itu kenapa orang-orang tuh bisa berat gitu mendengar kata pulang yang satu itu gitu. Kayak Isal dengan- lah we, sok Sal. Menurut Isal. Jangan aduh. Tapi Jangan ya digebukan, sih, guys, aduh. maksudnya ya Karena emang ini jadi mungkin- bahan refleksi sih ke orang ge. Mungkin gini, karena banyak hal yang diinginkan oleh manusia dan banyak hal yang ditakutkan oleh manusia. Itu disebabkan oleh apa ya? Mungkin karena faktornya faktor nafsu kalau menurut saya. Gitu. Contoh misalkan gini, lamun banyak kan orang nulis wasiat. Surat wasiat. Nah, kayak lamun itu mungkin dia udah mempersiapkan. Dia siap, dia tahu bahwa dia bakalan kembali, akhirnya dia mempersiapkan. Kalau yang tidak mempersiapkan, tahu-tahu yang dia pikirkan tuh pasti gini, kayak lamun orang maut, saya ngurus pemajikan. Nanti kalau saya meninggal, gimana yang membiayai anak-anak saya? Nanti kalau saya meninggal, gimana kalau istri saya kawin lagi? Saya nggak ikhlas, saya saking cintanya sama istri saya. Orang gitu. Engke imah orang, engke teh suami baruna akan enak nempatin rumah orang. Itu mungkin salah satu sebabnya karena dia saking cintanya ke dunia. Maka saking cintanya kepada makhluk gitu. Padahal ini harus Dan berusaha untuk ringan. Jadi berarti wae. Aing kudu Ya, ngopi kan? deui wae. Tapi emang alwahan sih. Dia lupa. Jangan orang lain lah, saya sendiri lah. Saya sendiri begitu sakit misalkan, aduh, saya harus sembuh nih. Kalau saya sakit nanti saya resign, dikeluarkan di tempat kerja, nanti yang ngasih makan anak istri siapa? Terpikir seperti itu. Karena kita tuh lupa sebenarnya, Mang. Menurut saya orang yang takut mati itu tuh orang yang sangat lupa. Lupa akan apa? Lupa akan kepada Allah, kepada pemiliknya. Itu menurut saya emang gitu. Dia lupa kalau emang selama ini memberi rezeki emang saya. Ya Allah, yang ngasih makan anak istri saya siapa? Ya Allah. Kalau orang sampai sadar ke situ. Pantes Isal geus diwarnaan rambutna ayeuna mah. Tiga Habib ya. Geus Ya itu kan ngomong hari ini. Iya. Kayak Isuk mah kan sholat ya kadang-kadang asal Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tanpa taubat, tanpa naon. Oh, dia seolah-olah saya udah siap meninggal. Saya emang geus teu mikiran orang tua saya, anak saya, istri saya udah pasti rezekian sama Allah. Tapi dia lupa bekal dia sendiri untuk akhirat nggak ada. Ya tadi kan pertanyaannya kenapa orang pada takut? Bukan takut sebenarnya. Dia lupa. Tapi kalau dia inget dia asal dari mana, yang punyanya dia siapa, Tuhan dia siapa, dia nggak akan takut. Oke. Tapi dia lupa, akhirnya takut. Intinya lupa. Oke. Saya. Sebelum ke Mas Salman, ke Projo dulu ya. Kalau saya Pro kita Jokowi. Siga taruna merah putih ini. nyeruduk aturan banteng. Kalau saya ambil sedikit ringan aja, kalau misalkan kalau kita bandingkan antara pulang sekolah terus pulang mudik dengan pulang ke Rahmatullah, itu kita ambil ringannya aja. Kalau misalkan kita pulang sekolah terus kita pulang mudik, kita ada kemungkinan buat balik lagi ke masa ini, Anjir. ya kan?
Tapi ketika kita pulang ke sana, belum ada satupun kisah yang menceritakan orang yang sudah balik lagi ke sana bisa balik lagi ke sini untuk memperbaiki apa yang sudah dia lakukan selama hidupnya gitu kan. Nah itu mungkin yang kalau saya bilang tuh enggan ya mengingat segan buat ya segan iya, takut iya dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang memberatkan orang-orang teh buat mendengar kata pulang yang satu itu. Padahal sebenarnya kita tuh orang sana bukan Betul. orang sini. Pasti pulang. Padahal kampung halaman kita itu surga sebenarnya. Tapi dalam Iya, prakteknya kan yang Isal yang benar, lupa. Iya, lupa. Tapi kalau lupa itu ada kemungkinan ingat, Pak. Ingat. Tapi kenapa kebanyakan orang kalau sudah lupa itu selamanya gitu loh. Oke, itu jadi pertanyaan buat Pak Salman berarti. Tapi eta orang bisa ngajawab simpel sih. Oke, aku Isal lah. Kenapa dia lupa? Terus ingat lupa itu Kayak kuburan bed. Itu karena keimanannya turun naik dan dia tidak istiqomah dalam mengingat. Hari ini ingat, besok lupa. By the way, kayaknya interpretasi itu kuburan bed-nya lupa ingat. Jangan-jangan lupa ingat akhirat tadi keren juga. Oke, Pak Salman tadi jawab pertanyaan Isal, pertanyaan dari Mang Ibay. Orang mah nanya pohode. Tapi sebenarnya sih bukan lupa ya, semuanya juga tahu kan. Sebenarnya juga ingat gitu. Yes. Ingat kemana? Iya, semuanya juga ingat, semuanya juga lupa. Orang tua kita sebelum ditiupkan ke dalam jasad kita sudah dikasih tahu kok kamu milik siapa kan gitu. Iya. Kamu bersaksi nggak kamu milik siapa kan gitu. Itu satu. Jadi nggak mungkin orang itu nggak tahu dan orang itu nggak ingat. Dia pasti tahu dan dia ingat. Persoalannya adalah kenapa orang takut ketika disuruh bukan disuruh pulang gitu. Diminta buat pulang. Diminta pulang. Alwahan. Penyakit dunia. Alwahan. Iya, jadi karena dia merasa dunia teh segalanya. Iya, penyakit kayak macam misalkan Rasulullah menyuruh orang-orang untuk berjihad kan gitu. Kalau orang yang dia terkena penyakit itu, dia akan beribu-ribu alasan karena tidak mau untuk berperang. Tapi ya, Bodor, saya pernah dengar sirohnya ada orang yang banyak alasan diajak jihad ke Rasulullah. Iya. Bodornya itu alasan-alasan. Iya, beribu-ribu alasan dia sampaikan. Sampai Rasulullah ya udah kan gitu. Ya udah menanya nama gitu beraja. Ya udah. Padahal dia terkena alwahan itu. Penyakit dunia. Berbeda dengan orang yang memang dia tidak terkena alwahan. Dia bahkan ingin paling depan, ingin cepat ketemu sama Allah. Jadi masuk akal. Dulu saya tidak masuk akal. Kenapa orang waktu berperang pakai pedang waktu zaman Rasulullah ingin cepat-cepat ada di front paling depan gitu. Saya selalu bertanya-tanya, kenapa orang kok tidak sampai tidak takut mati atau gimana sampai gitu. Untuk berada di depan barisan paling depan. Iya. Tapi sekarang saya paham gitu. Oh, ternyata memang dia sudah merasakan bahwa karena saya pernah di titik itu, maksudnya saya di titik di mana, aduh ya Allah, udahlah saya mati saja nih. Gitu. Saya pernah di titik itu di mana saya hutang. Enggak kan? Bapak dia kolektor ke rumah. Atau ker dipanggil. Nah itu mah depresi namanya. Dia orang depresi tidak takut mati. Itu mah depresi. Jadi orang putus asa. Kalau ini mah kayak macam yang deui gitu, hirup gitu. Yang maksudnya aduh. Nah, saya pernah di titik itu, Mas. Jadi di situ saya paham bahwa ternyata memang yang waktu itu perang di front paling depan itu dia merasakan hal seperti itu mungkin. Nah, jadi ya itu jawabannya itu penyakit dunia. Dunia. Udah tahu jawabannya. Sampai jumpa di sini. Jadi padahal kan kalau simpelnya mah ya baru 14. Orang 20 lah minimal. Oke, jadi alwahannya apanya? Nah, untuk menghindari alwahan itu gimana, Pak? Pertanyaan selanjutnya, selain itu, Pak, kadang orang tuh tapi itu galau jawab. Untuk menghindari penyakit alwahan. Ya itu tadi, banyak berzikir, banyak mengingat Allah, banyak menghadirkan peran-peran, banyak menghadirkan Allah, banyak menjalankan semua syariat Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, dijalankan secara kafah,
dan pasti akan banyak mengingat Allah dan berzikir. Karena Apakah kita layak layak untuk masuk ke surganya Allah kalau kita meninggal? masalah Kan semua orang berharap dengan lo. Semua orang berharap ketika meninggal dia masuk surga. Makanya dia banyak-banyak berbuat amal gitu kan, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak ini. Pertanyaan saya, apakah kita layak masuk surganya Allah? Dengan setelah Allah memberikan kita segala nikmat di dunia dan kita pun masih selalu berbuat maksiat di dunia ini. Sekarang pertanyaannya gini. Apakah Anda masuk surga itu karena banyak masuk neraka itu karena banyak dosa dan masuk surga itu karena banyak amal baiknya? Enggak. Bukan kan? Bukan. Itu kan semua karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Iya. Kita mengharapkan rahmat Allah. Nah, kita layak nggak? Layak enggak layaknya kita mendapatkan rahmat Allah itu seperti apa? Ya kalau misalkan ingin merasa layak, ya sebenarnya sih itu mah hak prerogatif Allah kan. Ya. Yang kita mah yang memposisikan kita sebagai makhluknya aja. Apakah orang yang aku siap meninggal ya Allah, ambil aku hari ini? Apakah itu tidak ada unsur subhat juga? Nah, berarti dia sombong. Merasa mentang-mentang dia udah beramal banyak, enggak melakukan ini, saya layak mendapatkan rahmat-Mu ya Allah, maka ambillah aku hari ini. Beda Sal. Beda tuh itu mah maksudnya Ya gini. kan, Kembali lagi ke yang episode sebelumnya. Kalau orang sudah ada di titik itu tuh kita nggak bisa ngejudge dia gitu. Susah karena dia juga susah untuk menjelaskannya. Karena dia tidak mengenal dirinya sendiri. Nah, ini mah misalkan saya nih contoh. Kalau Isa kayaknya subhat. Saya dengan segala tingkah laku kita di alam dunia nih kan. Bahkan contoh tingkah laku di alam dunia itu kayak gimana aja? Contoh kecilnya kayak kita berbohong, kayak kita lalai gitu kan, kayak kita tidak berbohong, menjalankan syariat yang baik yang benar misalkan, terus kita kurang bersyukur, kadang-kadang ada rasa hati, nah bet sih kieu, ngahlas atau mengeluh gitu kan, ada gitu. Tapi kita mengharapkan pengen cepat meninggal gitu karena merasa saya udah cukup, mau apa lagi di dunia ini. Ya itu kan posisi titik kita dalam keadaan tenggelam, jadi kerasa frekuensi orang sedikit pisan, jadi orang teh yang buru-buru panggih gitu. Ya, apakah layak? Ya pertanyaannya masalah layak atau tidak itu urusan Allah kan gitu. Jadi mungkin dibalikin ke orang nunggu teu wau jeung orang teu pas, maksudnya teh ketika pertanyaannya dibalikan ke orang gitu. Ya sebenarnya mungkin dibalikin ke orang teu layak gitu. Tapi posisinya kan orang teh keur tenggelam. Posisinya orang dan tenggelam. Dia mau Sal. Dan orang posisinya geus ngerasa frekuensi orang teh geus deukeut pisan, walaupun memang kan muncenna dina sirah jeung riwayat mah bahwa sebenarnya mah tidak ada yang sampai ke Sidratul Muntaha gitu, nggak ada. Dia cuma hanya sampai ke kaki Nabi mentoknya. Nah itu yang sudah nyampe ke kaki Nabi adalah cuma Abdul Qadir Jailani gitu, si Abdul Qadir Jailani. Jadi kadang-kadang memang ya itu tadi karena ngerasa bahwa jadi kita saking takutnya melakukan tergelincir lagi, saking takutnya kita tergelincir lagi karena kita makhluk yang saking takutnya kita kehilangan dan ditinggalkan lagi, saking takutnya kita tergelincir lagi karena terlalu lemah gitu doi. Akhirnya kita kayak macam meminta ya udahlah ya Allah gitu. Pulang saja. Saya ingin ketemu aja langsung gitu. Ya kan umur kan nggak ada yang tahu. Ya kan karena lagi iya. Sudah ditakdir kan ada kode-kode. Iya kan posisinya itu. Kan posisi saya tenggelam. Nah, orang mau pertanyaan kisah udah aduh iya. Enggak tapi akhirnya istilahnya dikabulkan atau tidak ya kita kan nggak puasa gitu untuk kita itu. Puasa. Ya kita nggak tiba-tiba ya Allah langsung kita tuh lain putus asa beda ya, terjun dari atas Jogja Kepatihan ke bawah enggak juga kan lain putus asa jadi kayak macam hayang saking geus rinduna pisan, saking geus kangen pisan hayang panggih nya hayang panggih gitu. Jalan terbaik panggih adalah ya maut gitu, jalan terbaikna gitu. Untuk kita tahu menakar bahwa diri kita itu seolah-olah siap gitu kan, atau rindu pengen cepet udah ya Allah cabut, pengen meninggal hari ini aja gitu kan. Takarannya apa? Nggak ada takaran, jadi ngerasa tenggelam aja dengan apa yang
dengan menurut rasa. saya Pak Salman gak bakalan bisa menerjemahkan Iya, itu nggak selain bisa. merasakannya. Merasakan. Nah, karena mungkin Pak Salman nggak tahu saya, tapi mungkin sedikit banyaknya pernah merasakan itu. Jadi Pak Salman mau menjelaskan tapi susah. Bener, Sal. Iya, emang nggak bisa secara harfiah. Jadi saya kayak yang kemarin saya bilang bahwa rasa ketika saya jelaskan dengan kata itu akan jadi dusta. Anjir. Dan dusta itu akan jadi fitnah. Gitu. Makanya kadang-kadang memang Allah kelukkan lidah saya ketika memang saya harus menjelaskan sesuatu yang memang tidak untuk dijelaskan gitu. Dan kayaknya awam sih bakal susah sih ngerasain itu, Sal. Jangan sekali-kali juga sih. Kalau maksudnya kalau kayak ya Mang Ibai, saya gitu kan. Pernah tuh sih Mang Ibai ada di titik kayak udah deh. Rindu pulang gitu. Sono maut lah ya. Tapi memang nu alus mah di titik taubat. Nu alusnya, nu orang Nah merasakan. itu makanya Di makom ketika taubat. orang itu menyadari bahwa kita akan kembali dan kita ikhlas dan berserah, kapanpun diambil oleh Allah, kapanpun kita pulang, kita ikhlas, kita berserah tanpa memikirkan duniawi gitu kan. Makanya melakukan tobat tiap hari. Bahkan kalau dulu mah kan Nabi Ibrahim yang sempat nego nyawa itu kan Nabi Ibrahim, terus Nabi Adam itu kan nego nyawa, dia mampu nego nyawa. Bahkan di makom itu mungkin walau alam bisawabnya, ya yang saya tahu ada beberapa yang bisa nego nyawa gitu, ngerti nggak? Jadi Nabi Adam ketika mau dicabut dia nego, ntar dulu kan perjanjiannya 30 tahun gitu kan, 30 tahun lagi saya meninggalnya gitu. Nah itu kalau memang udah di level itu beda itu hanya level kenabian kan gitu. Sama halnya dengan Nabi Ibrahim ketika mau dicabut dia nego dulu, bukan nego yang maksudnya masa dia bikin bingung malaikat. Masa kekasih mau dibunuh kan gitu. Kekasih nggak mungkin membunuh kan gitu. Saya kan kekasih Allah itu kekasih saya juga kan gitu. Cuma tingkatannya Ya, beda. tingkatannya beda, tapi itu ada nego gitu. Akhirnya kan si malaikat itu balik lagi. Kan Menarik gitu. Pak, menarik. Banyak tingkatannya ternyata ya, tingkatan untuk pulang itu termasuk Rasulullah. Rasulullah sebelum pulang itu didatangi loh sama malaikat Jibril. Bukan malaikat pencabut nyawa ya, tapi malaikat Jibril dulu. Kalau kata malaikat Jibril tuh sudah disiapkan karpet merah ibaratnya gitu di akhirat tuh, untuk menyambut ruh suci katanya. Tapi Rasulullah lagi-lagi kan bilangnya kepada malaikat kalau bagaimana umatku, umati gitu. Ditawari loh. Itu ditawari ya. Langsung. Iya, maksudnya ada make sense dengan apa yang tadi rasakan gitu. Iya benar. Yang tadi saya rasakan ketika udah sampai muku Allah alam saya enggak. Tapi cuma yang saya perasaan saya doang gitu. Jadi kayak macam boro-boro nego nyawa gitu kan. Lamun geus titik eta mah kan beda. Allah alam bisawab. Yang geus habura ya ngiring we cenah gitu. Lamun kenabian memang dia memang ada orang mah bisa maksudnya orang mah geus deket pisan jeung Allah gitu geus dia kan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Adam kalau memang dia mah udah bertemu gitu kan. Jadi kalau kita mah kan kayak ingin ketemu tuh aduh yang ingin ketemu gitu. Susah, beda tingkatannya. Kalau dia bisa nggak mau mati karena bukan nggak mau mati nego nyawa gitu, saya mah belum mau mati dulu, ini ada urusan nih gitu. Bisa gitu. Saya cambere. Kan mungkin ahli ibadah pun tidak selalu meninggal pada saat keadaan ibadah kan. Kayak contohnya Ustadz Jibril Bukhari almarhum dulu, dia meninggal pada saat naik motor. Dan wallahu a'lam bishawab, yang namanya ahli ibadah kan kita hanya bisa melihat zahir ya. Ya. Wallahu a'lam Ya, bishawab yang kan kita gitu. yang kita lihat secara johirnya aja lah, misalkan dia itu seorang dai dia mungkin tingkatan kedekatannya mungkin lebih dari kita gitu kan. Tapi kecelakaan itu syahid loh. Ya iya. Meninggal dalam saat kecelakaan. Itu pun tidak kita tidak bisa menyimpulkan wah meninggalnya kecelakaan kurang bagus. Bagus syahid lah. Iya kan banyak orang persepsi gitu Pak. Ya karena orang ngawam. Nah, itu tadi. Kalau yang tenggelam, kecelakaan, melahirkan. Iya kan tidak semua orang tahu kan. Tidak semua orang tahu karena banyak persepsi. Misalnya orang contoh meninggal nekil. karena kecelakaan. Oh berarti mau kena orang ke sholat mau gitu. pasti sholat maut pasti syahid gitu. Nah
Mudik kan mitos zaman dulu ya orang tua dulu. Harunya teh meninggalnya pas maut eta teh maut basuh. Meninggalnya pas maut. Meninggalnya pas tabrakan tuh. Itu teh disebutnya maut basuh. Makanya sok aya gentayangan, sok aya naon karena mainnya masih penasaran kene, masih begini kan persepsi banyak orang kan gitu kan. Makanya akhirnya banyak orang teh, duh saya belum siap kan, kayak pas ibadah dicabutna gitu kan. Dan can siap selalu can siap. Bahwa menurut saya itu memang lupa. Kalau dia nggak lupa, kalau dia tahu, kalau dia ingat, yang menentukan kita masuk surga atau neraka itu bukan hasil ibadahnya kita, tapi kan hasil dari rahmatnya Allah gitu. Rahmat Allah. Karena kita ibadah ribuan tahun pun tidak akan mencukupi atau bisa membalas apa yang telah Allah berikan kepada kita kan gitu. Jadi hari meninggal mah masalah meninggal mau itu masuk surga atau neraka itu kan gimana Allah. Mungkin ini saatnya play lagu Wahai Manusia. Ya contoh halnya seperti yang Pasaman rasakan, misalkan Pasaman lagi tenggelam berusaha pengen meninggal tapi kan meninggal. Bukan berusaha. Meminta gitu kan. Kayak ingin gitu. Pengen meminta mengharap gitu kan. Tapi kan intinya tidak meninggal. Bisa jadi pada saat tenggelam itu Pasaman ternyata besok lusa tergelincir kan bisa aja. Makanya mungkin karena ketidakmampuan atau rasa kekurangannya, makanya dia ya Allah nih aku lagi enak ibadah nih lagi merasa dekat denganmu maka ambillah aku lah. Intinya itu kan intinya. Makanya itu untuk sebagian orang dan tidak semua orang. Yang tadi kan Bang Ibai bertanya kenapa sih pas pulang takut gitu kan. Tidak seperti sebagian orang yang benar-benar pengen pulang ke sana. Iya, intinya sebabnya karena dia lupa. Kalau dia ingat, Pak Salman kan merasakan pengen pulang pada saat dia ingat. Sekarang pengen Pak Salman pengen maut nggak? Insyaallah. Anjir sia oke aing. Pak tong gitu, Pak. Tapi ini relate kalau yang namanya kita bicara tentang kematian ini relate sekali dengan satu istilah yang namanya takziah. Berziarah. Nah, tapi akan kita bahas nanti di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di episode Ngepod selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informatif, come on, educatif, informatif.